Selamat datang semuanya. Jadi pada video kali ini gue akan ngajak kalian ngebahas tuntas soal perpocongan duniawi ya. Kita kembali ke hal horor seperti itu. Dan langsung saja kita mulai ke topiknya. Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia dan Malaysia, pocong bukanlah sekedar hantu biasa. Bukan. Dia tuh bukan hantu biasa. Melainkan manifestasi dari tradisi pemakaman Islam yang berpadu dengan mitos lokal. Sosok ini digambarkan sebagai jenazah yang terbungkus kain kafan dan bangkit dari kubur. Dan inilah asal-usul dan penjelasan lengkap mengenai fenomena pocong. Akar tradisi kain kafan secara harfiah pocong merujuk pada cara membungkus jenazah dalam syariat Islam. Tubuh jenazah dibalut dengan kain putih kafan dan diikat di beberapa bagian, yaitu atas kepala, ubun-ubun, leher, lengan, dada, perut, pinggang, dan ujung kaki. Mitos utama kepercayaan populer menyebutkan bahwa jika ikatan kain kafan di bagian kepala tidak dilepas saat prosesi penguburan, maka jiwa jenazah akan tertahan di dunia. Jadi jenazahnya akan tertahan, jiwanya itu di dunia dan tidak bisa naik ke sorga, guys ya, seperti itu. Sosok ini kemudian bangkit untuk meminta tolong pada orang yang hidup agar melepaskan ikatannya. Jadi pocong ini dia akan bergentayangan menghantui orang-orang, padahal dia hanya ingin meminta tolong kepada orang yang masih hidup untuk membukakan kain kafannya, guys ya. Tapi biasanya orang itu akan takut dan lari seperti itu. Padahal dia nggak tahu kalau bahwa nyatanya pocong ini sedang meminta tolong, guys. Tapi emang ada sih pocong digunakan untuk ilmu sihir, memang ada sih. Mungkin itu yang jadi dasar manusia itu kenapa takut jika ketemu pocong, guys ya. Soalnya kalau kena ludah itu bau sekali dan panas, seriusan. Dan kita akan masuk ke poin kedua, cara bergerak, melompat atau melayang. Meskipun dalam budaya populer, film dan sinetron, pocong digambarkan melompat-lompat karena kakinya terikat. Dalam mitos aslinya, urban legend masyarakat, pocong justru sering digambarkan melayang, bergerak tanpa menyentuh tanah, menghilang dan muncul, teleportasi, tiba-tiba ada di hadapan atau di belakang seseorang, berguling dalam beberapa cerita daerah tertentu. Memang, guys ya, kalau biasanya kau tahu itu pocong asli, itu dia bawahnya runcing, ya kan, runcing. Dia nggak akan nampak tanah, dia akan jalan begitu, lurus. Memang bisa loncat-loncat begitu, memang bisa. Loncatnya pun nggak pendek, jauh-jauh dia loncat. Jaraknya itu jauh, bisa semeter 2 meter sekali loncat. Biasanya gitu. Kalau nggak terbang, bisa terbang dia, bisa. Gue pernah itu ngelihat begituan. Gila, tapi biasa aja sih. Oke, kita masuk ke poin ketiga, karakteristik visual. Menurut kesaksian dalam berbagai urban legend, wajah pocong tidak selalu putih bersih seperti di film. Penggambaran yang lebih tradisional meliputi wajah hitam atau gosong, sering disebut sebagai pocong gosong. Wajah rusak mengikuti proses pembusukan alami jenazah. Mata merah atau tanpa mata seringkali hanya berupa lubang hitam dan gelap karena kapas yang menyumbat mata. Ya memang. Kalau pocong itu, kalau kau lihat, biasanya kau lihat kok bisa kunci ya, tahulah cara kunci makhluk halus ya. Kalau kau pelajari kan kau pastinya tahu sih. Itu kalau kau kunci, kau lihat itu mukanya memang ada yang biasanya hancur begitu kan, ada yang banyak belatung dan lain sebagainya. Dan yang biasanya sering kali itu orang itu ngelihat pocong itu yang udah tengkorakan gitu, tengkorakannya itu yang biasanya sering kelihatan gitu loh, yang nampakin diri biasanya gitu. Oke, jadi kita akan memasuki ke nomor 4 sekarang, makna simbolis dan fungsi sosial. Di luar sisi horornya, mitos pocong memiliki fungsi sosiologis di masyarakat Nusantara. Pengingat kematian, memento mori, mengingatkan orang yang hidup bahwa setiap manusia akan berakhir dalam balutan kain kafan yang sama tanpa membawa harta benda.
Menjaga norma, cerita tentang pocong keliling sering digunakan untuk memastikan warga tetap berada di rumah pada malam hari atau menjaga keamanan lingkungan di sekeliling. Ya memang sih, memang menurut kepercayaan masing-masing, agama masing-masing gitu kan. Kalau orang mati udah tempatmu di situ aja. Kau akan seperti itu, kau nggak akan bisa bawa apa-apa seperti itu. Ya, itu hanya tubuhmu sendiri. Begitu. Ya, memang benar. Dan kita akan memasuki ke nomor 5, fenomena pocong palsu dalam sejarah modern. Pocong seringkali diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Pencurian, penggunaan kostum pocong untuk menakut-nakuti warga agar mereka bisa beraksi dengan tenang. Prank atau konten di era media sosial, banyak orang berpura-pura menjadi pocong demi popularitas, meski terkadang berakhir dengan urusan pihak berwajib. Menjaga desa saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, beberapa desa di Indonesia menggunakan relawan berkostum pocong untuk menakuti warga agar tidak keluyuran malam hari demi memutus rantai penularan. Jadi pocong itu nggak sekedar digunakan untuk sihir, jadi bisa digunakan untuk hal-hal baik juga ya. Tapi hal-hal buruknya ya kita tahu, bisa digunakan untuk sihir, celakai orang, prank orang, buat maling, dan hal-hal random seperti itu guys. Ya memang ya plus minus lah ya, plus minus banyak hal yang bisa dilakukan kalau orang itu mau ngadi-ngadi aja, memang itu seperti itu. Dan kita akan memasuki kesimpulan, pocong adalah percampuran unik antara prosedur keagamaan dan imajinasi kolektif masyarakat. Ia tetap menjadi ikon horor paling populer di Indonesia karena kedekatannya dengan realitas kematian dan dialami oleh mayoritas penduduknya. Ya, jadi seperti itulah video kali ini dari gue soal pocong ya kan, asal-usul pocong lengkapnya seperti itu. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan makasih juga sudah mau menonton sampai habis. Sampai jumpa di next video. Dadah guys.